Terus Pantai Sembuan dan Pantai Klothok di Paranggubito itu dulu petilasan siapa sih? Kok sampai sekarang vibrasi energi masih terasa sampai sekarang dan bisa dideteksi? Jadi kenapa ya kok leluhur kita sering ya banyak melakukan upacara ritual atau proses spiritual di tempat-tempat sepi ya, di gunung, di bukit, dan juga dilakukan oleh sebagian besar para nabi ya. Itu Nabi Musa juga di Bukit Tursina, Nabi Muhammad juga bertapa di gua, juga di bukit, di gunung. Kenapa leluhur kita kok melakukan proses spiritual seperti itu? Kenapa ya? Kenapa dilakukan semua kebanyakan leluhur kita? Ikutilah jawabannya di penjelasan channel ini. Selamat berjumpa kembali dengan Kinan Dewi Channel. Dalam kesempatan kali ini kami mau meliput sebuah pesanggeran atau petilasan untuk tempat semedi yang paling nuansanya paling nyaman, paling mistis ya. Jadi di Paranggubito, di Pantai Sembuan atau Pantai Klothok. Jadi satu area di sini, di bawah sini ya, di bawah pantainya ini dipakai untuk labuan ya. Labuan dari Keraton Solo kalau setiap bulan Suro. Nah ini ada pesanggeran di Gunung Butak, dan pesanggeran itu dinamakan pesanggeran Trisilaweda. Untuk makna-makna filosofi ada apa di sini akan kami jelaskan dalam liputan kali ini. Silahkan ikuti sampai tuntas, jangan lupa tekan share, like, and subscribe. Terima kasih. Jadi Pantai Klothok dan Pantai Sembuan ini lokasinya berdekatan ya, berdampingan. Jadi ini kita bisa sekaligus berwisata juga ya spiritual ya. Jadi ini bisa ada tempat santai untuk ngecamp di tepi pantai beserta keluarga. Jadi bisa refreshing dan wisata juga, tempatnya sangat asik ini. Bisa lihat langsung lautan lepas, pemandangannya juga bagus. Jadi kita memutuskan ngecamp dulu, baru kita langsung sambil ngecamp kita bisa menjelajah situs atau petilasan di sekitar Pantai Klothok dan Sembukan ini. Ya ini kita bisa jalan-jalan ke atas ya. Di Pantai Klothoknya di atas memang ada semacam gazebo untuk melihat view dan pemandangan, dan ini juga jalurnya juga bisa dari Bukit Patung Ngasem sama masjid yang di atas bukit bisa kita akses dari Pantai Sembuan dan Pantai Klothok ini. Nah ini lokasi di pelataran yang atas sudah ada gazebo untuk melihat pemandangan, sangat rekomen ini untuk keluarga, untuk berwisata dan berwisata spiritual ya. Itu bagus sekali di sini, bisa refreshing dan bisa menyegarkan pikiran juga ini. Umurnya jadi kan
enten. Padep. Enten ning nunggu ya. Padepokan. Oh. Cahaya biru. Oh ya. Di Pantai Sembuan itu menurut peneliti asing ya dari Amerika ada muncul cahaya biru terlihat dari satelit. Sampai akhirnya orang dari Amerika ya menurut kepercayaan dan saksi dari masyarakat setempat, ada bule dari Amerika datang ke sana melakukan penelitian untuk meneliti cahaya biru yang ada, dipercaya dia muncul dari 3 bukit di sekitar Pantai Sembuan dan Klothok ini ya. Nah ini ada di Patok Ngasem, ada di bukit yang sekarang dibangun semacam kayak masjid ya untuk tempat itikaf oleh zaman Bupati Bukit Purnomo Sidi yang Bupati Wonogiri, dan juga ada bukit satunya yang dipakai untuk sanggar Yayasan Trisula Weda. Jadi orang asing, peneliti asing itu sampai membuat prasasti glory karena dia penasaran ada muncul cahaya biru, ada apa, dan ini dipercaya oleh kaum spiritual. Jadi pintu Pantai Sembuan ini menjadi pintu ke-13 ke Kerajaan Pantai Selatan. Dan misteri apa ada cahaya biru? Jadi kami mau mendeteksi energi seperti yang dipercaya di prasasti Gloria. Ya ini kita mau naik ke Bukit Patok Ngasem itu lewat Pantai Klothok ini yang terdekat ya. Inilah lokasi kita naik jalan dari Pantai Klothok ya. Nah itu di atas itu nanti lokasinya puncak Bukit Patok Ngasem ya. Kita nanti mau ke sana ini. Nah ini di sana itu bukit yang untuk ya yang sekarang dipakai untuk pertapaan dari sanggar Yayasan Trisila Weda ya. Nah ini kita bisa lihat di sini. Nah ini nih lokasi pantai yang diapit 3 bukit itu di bawah itu. Nah ini pantai di bawah itu yang dipakai labuan Keraton Solo ya, diapit 3 bukit. Nah itu di bukit yang dipakai sanggar Trisila Weda itu. Nah itu di atas bukit satunya itu ini dibangun masjid ya untuk itikaf. Nah itu terdetek ada energi seorang satria ya, satria di situ ya, deteksi energinya masih tentara lah ini. Nah, yang ini di Bukit Trisila Weda itu terdeteksi ada seorang pertapa Brahmana ya, dan ada semacam kitab ya. Ada orang percaya kitab Stambul itu asli kitab untuk mengkaji diri ya, kitab dalam diri untuk mencapai tingkat kesadaran. Jadi semua ada filosofinya, ada vibrasi energinya ya. Nah, ini kita langsung menuju ke atas ya, ke Bukit Patok Ngasem itu. Di sini masih lihat jelas itu puncak bukit satunya lah. Kita naik sekarang sudah dibangun jalan yang bagus, tidak seperti dulu yang masih berupa tanah terjal dan agak susah. Dan ini sudah menjadi wisata ya, tapi memang hanya sedikit yang mengenai makna sebenarnya dari tempat ini, karena tempat ini sebenarnya tempat spiritual, yaitu bukit itu ini tempat altar ya segitiga yang berwujud 4 persegi panjang ukuran 3x3 itu sebenarnya puncaknya Bukitnya Patok Ngasem lah. Di sini terlihat jelas sekali nih pemandangan ke laut sangat luas, jadi sangat cocok untuk menyepi, semedi atau proses spiritual untuk mendekatkan diri dengan sang penguasa. Ini sini terlihat energi raja sebenarnya di situ ya. Ini bagus sekali sebenarnya. Spiritual itu sebenarnya kan jiwa, spirit jiwa tual, upacara itu upacara bagi jiwa untuk mencapai tingkat kesadaran ya, mencapai tingkat kesadaran akan Tuhan bukan hanya dari teori atau katanya
atau katanya kitab ini itu, tapi harus dialami, dijalani sendiri. Jadi kita harus menjadi pelaku, sehingga kita bisa mencapai puncak kesadaran dengan upacara jiwa ya. Proses pakai upacara, harus pakai laku kalau orang Jawa ya. Nah ini di sini tempatnya ada tempat energi seorang Panembahan atau raja ya. Di sini puncak yang dipakai orang sudah mencapai tingkat kesadaran, karena Tuhan itu bersifat rohani dan hanya bisa didekati dengan rohani ya, bukan dengan materi, bukan dengan syariat. Harus dengan prosesan rohani, proses jiwa, dan itu tidak mudah. Kita tidak akan bisa melakukan proses rohani tersebut sebelum kita menemukan tingkat kesadaran, sebelum kita menemukan jati diri kita. Jadi sebelum kita mencapai tingkat kesadaran, akan susah menyadari kehadiran sang ilahi ke dalam jiwa kita ya. Inilah pemandangan di atas bagus sekali. Inilah adanya segitiga bukit yang menghadap ke laut itu sebenarnya menghadap ke alam semesta ya, menghadap ke alam semesta. Nah ini kita sudah mencapai di parkiran pantai yang berselahan dengan pantai Klothok ini, pantai Sembuan ini. Jadi kita akses ke sini itu kita mau menuju ke puncak bukit yang sekarang dipakai untuk pertapaan atau sanggarnya Trisila Weda ya. Itu harus lewat di parkiran pantai Sembuan ini. Kalau bisa kita lewat dari pantai Klothok yang dari Putung Asem yang itu, yang di atas itu, tapi dia jalannya terlalu jauh ya. Karena kita menghemat waktu, kita ambil kendaraan, kita langsung parkir ke pantai Sembuan. Ini sudah ada objek wisata spiritual pantai Sembuan ya, yang pernah ditemukan oleh Gubernur Jatah Mardiyanto. Nah ini kita menuju naik ke atas ya, menuju ke puncak bukit yang dipakai sanggar Trisila Weda. Nah ini kita ada petunjuk ke atas ya. Bukit ini memang ada yang nyebut macam-macam, ada nyebut Gunung Buta, tapi jelas kita apapun kita, yang penting kita mau mendeteksi energi yang ada di atas bukit ini, karena ini merupakan pilar tiga bukit yang disinyalir mengeluarkan cahaya biru itu ya. Jadi cahaya biru, jadi kita mau menuju ke atas ke puncak bukit ini ya, ke puncak bukit ini. Nah ini kita naik. Kenapa kok ada cahaya biru? Jadi yang muncul dari segitiga puncak bukit ini. Jadi ini sebenarnya bukan hal aneh ya, karena sebenarnya vibrasi energi sini tinggi sekali. Karena di ini dulu juga pernah dipakai orang-orang yang tingkat spiritual tinggi untuk bertapa menyepi. Jadi frekuensi energinya itu dan privasinya masih tertinggal di alam semesta sekitar sini ya. Jadi energinya masih tinggi sekali. Jadi bukan asal-asalan ya leluhur kita untuk menemukan tempat ini. Kan tempat ini bukan sembarang tempat, karena sudah terpilih oleh para leluhur kita. Berarti ini energi yang sudah tercetak di alam sini sudah tinggi. Jadi bukan asal-asal lah. Ini kita mau proses ini perjalanan menuju ke bukit ini. Kalau di bukit sini sepi sekali ya, nggak ada orang sama sekali, karena ini bukit ini memang kawasannya agak angker, agak keramat. Jadi sebenarnya bukan diperuntukkan untuk yang mau selfie atau main-main, karena ini kalau yang di sini memang sering dipakai untuk spiritual ya. Hanya terkadang memang ada orang yang hobi menenangkan diri, ada untuk mancing di sini, tapi nggak apa-apa, dengan memang tujuan orang macam-macam. Jadi biarlah, karena yang penting kita tujuan
kita kan untuk deksi tempat inilah ya, dari sini pemandangannya bagus sekali ya, bagus sekali ya. Di sini kita bisa lihat dari atas ini hamparan laut yang sangat luas sekali nih, sangat nyaman, tenang, menyejukkan, dan jiwa kita akan lebih dekat dengan sang penguasa, dengan apa ya, dengan kita menyatu dengan alam sekitar sini, jiwa kita jadi dekat, betapa ada kekuatan yang hebat, pencipta yang hebat di balik semua ini. Di sinilah ini ada pantai yang pemandangannya bagus sekali. Ini ada bukit ini juga. Ini walaupun hanya sekedar bukit, di sini juga frekuensi ada deteksi yang kuat sekali, ada yang nunggu ini. Ya, di sekitar sini nih, memang sekitar pantai sekitar sini itu ada semacam apa ya? Kayak kalau orang Jawa kayak semacam apa ya, kilatan cahaya, atau kalau semacam di sini kalau di Arab itu borak itu barakun, berarti kilatan cahaya. Hanya filosofi simbol aja. Jadi kalau di sini orang Jawa ada nyebutnya KM ya, kantong macan. Itu sebenarnya apa? Itu kilatan cahaya. Itu proses kita mencapai puncak kesadaran akan hadirnya Tuhan di dalam itu. Prosesnya seperti kilatan cahaya, jadi cepat sekali. Jadi hanya secara deteksi energi itu memang ada simbol spiritual ya, ada wujudnya. Jadi bisa difilosofikan seperti borak, atau bisa diwujudkan seperti kalau sini kantong macan atau supaya angin ya, atau ada yang diwujudkan pakai apa itu otak atau semua. Yang penting itu sebenarnya intinya kilatan cahaya, jadi kilatan rohani kita untuk mencapai tingkat kesadaran akan Tuhan. Nah inilah proses kita naik ya, ke bukit yang sekarang ada Sanggar Trisila Weda. Pemandangannya juga bagus sekali nih. Kita naik hati-hati karena sebelahnya jurang ya, jadi kalau jatuh bisa jatuh langsung ke hamparan laut selatan yang luas ini, yang makanya harus hati-hati, jadi nggak boleh sembrono. Ini di sini ada yaitu kawasan Sanggar Trisila Weda. Ini ada peringatan ini ya, harus hati-hati karena kita masuk ke kawasan keramat. Ya memang energi sini memang kuat sekali ya, ada apa? Di atas ini dijaga oleh 2 orang penjaga nih. Kalau orang ini di mana Dwara Pala ya, penjaga ya itu. Jadi ada 2 patung Dwara Pala. Ini walaupun Dwara Pala itu wujudnya hanya sebatas kayak manusia raksasa, tapi ini dari deteksi energi 2 hal yang berbeda ini. Dari satunya itu naga, satunya harimau yang jaga ini ya. Jadi ini kita bicara juga bukan dari dohid, tapi secara batin ini terlihat ada 2 Dwarapala itu harimau dan naga ya. Ini dari kepercayaan, dari deteksi kami, karena orang lain mungkin bisa berbeda, jadi nggak usah dipermasalahkan karena spiritual atau batin tuh tiap orang beda-beda ya, Tadi Tuhan itu menurunkan kemampuan spiritual batin itu memang pada setiap orang tidak sama ya, beda-beda proses dan caranya beda-beda. Jadi tidak usah dipermasalahkan, memang tidak ada yang sama ya, proses spiritual tiap orang itu tidak ada yang sama. Jadi semua ada prosesnya masing-masing, jadi ada pengalaman spiritual juga masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Ini di sini aja juga ada tempat yang sangat tenang sekali untuk menyepi. Sudah dikasih itu
lincah ya, itu enak sekali kalau malam kita bisa menyatukan dengan alam semesta, dengan jiwa kita. Karena inilah proses spiritual ya, upacara spiritual itu harus ada upacara. Jadi spirit jiwa tua itu upacara jiwa untuk proses jiwa kita untuk menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Jadi proses untuk mencapai tingkat kesadaran ya. Jadi semua itu tanpa mencapai tingkat kesadaran, tanpa menemukan jati diri, mustahil kita bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi di sini kita dilatih ya, dilatih, dan ini proses laku untuk mencapai puncak tingkat kesadaran. Nah itu energinya kuat sekali di sana. Di sana ada energi, itu di sana yang di atas bukit ada semacam masjid yang untuk itikaf, itu ada kelihatan dari sini juga lah. Inilah tempat yang tadi kita sebutan untuk yang bisa untuk ya tempat ritual atau semedi. Jadi kita bukannya klenik ya, justru kita itu memang untuk mencapai puncak kesadaran itu harus proses itu, menghadirkan, menyatukan Tuhan ke dalam jiwa kita. Itu harus ada proses untuk proses ketenangan. Mungkin dilakukan para leluhur kita, juga para nabi Ibrahim itu juga naik turun gunung mencari Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan ya. Nabi Musa juga di Bukit Tursina. Semua Nabi Muhammad juga di tempat gunung, di bukit, di gua untuk mencapai proses kesadaran, mencapai tingkat kesadaran. Jadi nggak bisa dijelaskan ya. Jadi bukan kita mengenal Tuhan itu bukan hanya dengan katanya ini, katanya itu, kita harus menjadi pelaku. Jadi sebelum kita menemukan jati diri, menemukan Tuhan ya, kita untuk beribadah dengan Tuhan ya nggak sampai ke rohani ya, hanya macam materi nggak akan nyampe. Jadi susah jadi kita untuk bertemu Tuhan tapi rohani, nggak pakai rohani, nggak pakai spiritual, pakai hakikat, nggak hanya pakai materi saja, tidak akan susah. Justru dengan kita menemukan jati diri dulu, menemukan bisa bertemu dengan Tuhan atau bisa menghadirkan Tuhan ke dalam jiwa kita, kita akan beribadah, akan melakukan ibadah kepada Tuhan itu akan benar-benar masuk ke dalam jiwa. Karena apa? Kita sudah menyadari kita tidak ada apa-apa, yang ada hanya Tuhan. Kita hanya menjalani skenario Tuhan, semua hanya kehendak Tuhan, dan Tuhan hadir di dalam setiap nafas kita. Jadi dengan kita sudah menemukan, bertemu, kita kan saat merindukan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Makanya leluhur kita semua, hampir semua nabi juga mencapai tingkat kesadaran dulu ya. Maka sampai tingkat kesadaran dulu akan Tuhan, baru kita melakukan syariatnya untuk bertemu, untuk ibadah itu akan masuk ke dalam jiwa. Jadi Nabi Muhammad sudah melakukan Isra Mi'raj dulu, menyampaikan tingkat kesadaran akan Tuhan, baru melakukan sholat. Juga Nabi Musa di Bukit Tursina, di waktu dia menepi di gunung itu, setelah bertemu dengan Tuhan baru dia menyatakan dia beriman. Juga Nabi Ibrahim itu melakukan proses bertemu dengan Tuhan dulu, mencapai tingkat kesadaran akan Tuhan dulu. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, mencapai tingkat kesadaran, baru dia menyatakan mulai saat ini saya beriman. Jadi sekarang tuh beda. Jadi belum mencapai tingkat kesadaran udah mengaku beriman. Jadi hanya di kata-kata aja, tidak masuk ke dalam jiwa. Nah ini juga ada tempat paling enak juga ini, ada ditandai batu tapi bisa menghadap langsung ke sini ya, menghadap langsung ke
pantai. Ini tenang sekali ini bukan hal main-main, tempat ini bagus sekali ini, bukan bagus sekali untuk melakukan olah ritual. Ini ada tempat untuk istirahat ya. Oh bagus banget ini, langsung bisa melihat lautan lepas. Ini sangat rekomend sekali untuk teman-teman ya yang istilah yang suka spiritual. Ini bagus sekali nih. Jadi Tuhan tuh, milik Tuhan antara timur dan barat. Jadi dimanapun kita menggarap, di situ ada wajah Tuhan. Yang jadi masalah, bisa nggak kita menghadirkan Tuhan di dalam jiwa kita. Jadi kita harus bisa menghadapkan wajah kita pada Tuhan, tapi harus melalui proses ya. Nah inilah tempat, ini tempat yang untuk yang melakukan proses semedi ya. Ini ada energi seorang pertapa ya Brahma. Nah inilah ini tempat. Walaupun ini kelihatannya itu hanya semacam ini, tapi energinya kuat sekali. Jadi ini ada kitab ya, kitab. Kalau orang Jawa ada kitab semacam kitab Stambul. Wah energinya kuat sekali. Tapi ya ini aja jaga seorang pertapa ya. Ya. Tapi ini sebenarnya filosofi ya. Jadi disinilah tempat orang sudah mencapai tingkatan pertapa Brahmana selalu mengkaji kitab ya. Mengkaji kitab yang ada di dalam diri ya. Ya sebenarnya kitab yang asli itu ada kitab yang ada di dalam diri kita. Seperti itu yang di sana, yang di bukit itu ada semacam masjid itu dulu. Ini energinya seorang satria ya, bersenjatakan keris cita ya. Ada energi keris, hanya simbol filosofi yang jelas. Itu sebenarnya inilah adalah proses spiritual. Ini ada tadi kitab sebenarnya kitab itu kita mengkaji kitab di dalam diri sendiri. Jadi kitab ya. Inilah liputan kami. Terima kasih telah menonton dan silakan tekan like, subscribe untuk lebih mendukung kami untuk meliputi situs yang lain. Terima kasih.